persiapan misa pembaruan janji imamat dan berkat minyak untuk tahun ini oleh Keuskupan diserahkan ke Kepikepan. Artinya acara-acara dan segala sesuatunya dipercayakan pada Kepikepan. Maka nanti Romo Victor, Romo akan menayangkan acara mulai sore ini sampai besok siang. Yang rawuh pada kesempatan rekoleksi ini kemarin saya laporkan 59 ya. Romo-romo paroki di Kepikepan Surakarta itu ada 56. Kemudian ditambah 2 komunitas, yaitu komunitas AKMI dan komunitas Sangkal Putung. Tadi sudah dikatakan oleh Rob Edi, kesempatan rekoleksi ini moga-moga menjadi momentum penting untuk pembaharuan diri sebagai duta damai dengan menjadi pribadi yang konsisten melawan serta meninggalkan budaya kekerasan di dalam segala bentuknya. Dan acuan itu, judul itu diturunkan dari tema yang jauh lebih besar yang sejauh saya tangkap di dalam kerangka acuan itu rumusannya begini: tinggal di dalam Kristus dan berbuah, bersatu dan bersinergi dalam demi Indonesia damai. Luas bukan main. Oleh karena itu saya akan membatasi diri dengan mencoba mencari inspirasi. Maksud saya begini, menurut antropologi kitab suci 1 Tesalonika bab 5 ayat 23, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita bercita-cita atau diutus dalam keyakinan untuk menjadi pembawa damai, maka keutuhan itu, tubuh, jiwa, dan roh kita juga mesti sehat. Sehat tentu saja sesuai dengan keadaan. Kalau usianya sudah banyak, pasti kesehatannya juga berkurang. Tetapi pada dasarnya tubuh sehat, jiwa sehat, roh mendapatkan inspirasi iman yang kuat. Dan saya hanya ingin berusaha untuk menampilkan apa yang saya maksud dengan inspirasi yang kuat itu. Jalan pikiran saya sederhana, berdasarkan kerangka acuan. Di dalam kerangka acuan dikutip Injil Yohanes bab 20 ayat 21. Damai sejahtera bagi kami, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jelas sekali acuannya. Yang saya tangkap adalah bahwa Kristus itu pemberi damai yang sejati, pembawa damai yang sejati. Pribadi siapapun dia, termasuk kita, yang sadar, yakin diutus untuk membawa damai, konsekuensinya mesti menjadi pribadi yang membiarkan Kristus sang pembawa damai itu tinggal atau hidup di dalam diri kita. Logikanya sangat sederhana. Kalau Kristus pembawa damai, kita diutus untuk menjadi duta damai.
Syaratnya membiarkan diri, membiarkan Kristus tinggal dan hidup di dalam hidup kita. Nah sekarang, adakah contoh, adakah teladan, adakah model pribadi yang sungguh-sungguh membiarkan Kristus di dalam hidup di dalam dirinya? Tentu banyak. Salah satunya tentu adalah Rasul Paulus yang di dalam surat kepada orang Galatia bab 2 ayat 20 mengatakan, kita semua hafal, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Eksplisit. Maka salah satu cara untuk menampilkan model seorang pembawa damai, kita mengenal pribadi Paulus. Itu kemungkinan yang pertama yang tidak saya ambil. Kemungkinan yang kedua adalah tokoh yang tidak begitu dikenal, tetapi kalau melihat sejarah dan melihat kitab suci, kisah para rasul khususnya, sangat menentukan kehidupan gereja sampai sekarang. Dan Romo-Romo sudah bisa menebak siapa itu. Bagi saya nama ini tidak sangat dikenal, oleh karena itu saya ingin memperkenalkannya sebagai teladan, sebagai model seorang pemimpin yang berhasil. Dan ketika seorang pemimpin berhasil, bisa diandaikan dia tidak membawa konflik, dia tidak mendatangkan macam-macam yang tidak baik. Pengandaiannya seorang pemimpin yang integritasnya utuh, itu dia damai dengan dirinya, dia damai dengan sesama, dia damai dengan Tuhan. Dan ketika wataknya bisa menampilkan diri seperti itu, dengan sendirinya dia akan menjadi pembawa damai. Tokoh yang saya pilih adalah Barnabas. Ini saya sedang menonton Barnabas. Saya merasa sekali lagi tokoh ini sangat menentukan, tetapi tidak dikenal. Maka kali ini pun dengan judul yang seperti ditawarkan kepada saya, Imam Pembawa Damai, yang saya tampilkan adalah pribadi Barnabas ini. Kalau Romo-Romo sudah sering mendengar saya omong itu, ya mohon dimaklumi, itu saja. Ya. Kenapa saya mengatakan bahwa Barnabas itu orang pribadi yang tidak dikenal dibandingkan dengan Paulus, dibandingkan dengan Petrus, Yohanes, Yakobus? Barnabas itu amat sangat jarang disebut. Amat sangat jarang. Tetapi kalau kita membaca sejarah gereja awal, saya selalu mengatakan untung ada Barnabas. Mengapa demikian? Kalau kita membaca sejarah awal, salah satu yang sering diceritakan adalah ada 3 pusat gereja. Pusat yang paling tua tentu adalah Yerusalem. Yerusalem ini dipimpin oleh Yakobus, saudara Tuhan, tokoh istimewa. Yakobus, saudara Tuhan. Pusat yang berikutnya adalah Efesus. Pusat ini dipimpin oleh Yohanes, Yohanes Rasul, Yohanes pengarang Injil. Masih kurang apa hebatnya. Sementara pusat yang ketiga adalah Antioquia. Antioquia ini nanti akan kita lihat
dengan membaca begitu saja beberapa ayat dari Kisah Para Rasul. Gereja Antiokhia ini dipimpin oleh Barnabas. Nah, di dalam sejarah kita melihat bahwa gereja Yerusalem itu hancur, hilang, tidak ada bekasnya sampai sekarang. Karena apa? Tentu banyak studi yang mempelajari hal ini. Salah satu yang selalu dikatakan adalah karena Yakobus, saudara Tuhan, itu sangat keras, dalam arti sangat Yahudi, kurang terbuka, tuntutan-tuntutan keyahudiannya sangat kuat. Nah, gereja yang tertutup seperti itu rupa-rupanya memang tidak mempunyai kesempatan yang bagus untuk berkembang dengan baik. Maka dengan menyederhanakan dapat dikatakan karena gereja itu tertutup, antara lain karena pimpinannya keras, gereja itu tidak berkembang dan bahkan selesai ceritanya. Oleh karena itu kalau memimpin gereja jangan keras-keras dan itu yang pertama. Yang kedua adalah gereja Efesus. Gereja Efesus ini juga hancur, tetapi alasannya lain. Alasannya di sana terlalu banyak konflik. Sekte-sekte itu aliran-aliran keagamaan, aliran-aliran macam-macam, terlalu banyak konflik dan tidak diselesaikan. Oleh karena itu, kalau kita membaca Injil Yohanes, amat banyak pembicaraan mengenai kasih. Kasihilah satu sama lain. Mengapa ada begitu banyak nasihat untuk saling mengasihi? Ya jelas karena umatnya pada berkelahi terus. Seandainya umatnya tidak berkelahi terus, pasti nasihatnya bukan hendaklah kamu saling mengasihi. Tetapi karena umatnya terlalu banyak konflik, nasihat untuk saling mengasihi tidak berhasil mengatasi konflik itu, maka katakanlah gampangannya terlalu disederhanakan, ya, habislah gereja di Efesus. Satu-satunya gereja pusat baru yang berkembang adalah Antiokhia. Gereja ini dipimpin oleh Barnabas. Kalau nanti akan kita lihat ada perjalanan misi Paulus. Ini perjalanan misi itu kan sering dikatakan perjalanan misi Paulus yang pertama, kedua, ketiga kan. Padahal itu salah kaprah. Perjalanan misi pertama itu bukan perjalanan misinya Paulus. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul dengan agak teliti, itu perjalanannya Barnabas, bukan perjalanannya Paulus. Tetapi karena Paulus itu sudah terlanjur terkenal, maka semuanya dikaitkan dengan Paulus. Sementara Barnabas yang menginisiasi perjalanan itu dilupakan. Tetapi dilupakan tidak apa-apa, karena Barnabas tidak marah. Dia membawa damai. Kalau Paulus yang dilupakan, dia marah. Itu alasannya kenapa saya mencoba menawarkan figur Barnabas. Mungkin tidak langsung akan kita lihat sebagai pembawa damai, tetapi sebagai pemimpin yang berhasil mengembangkan gereja di Antiokhia, sementara pusat-pusat yang lain hilang.
Pasti model atau watak dari Barnabas itu, kalau mau kita beri judul pembawa damai, itu pasti melekat pada dirinya. Nanti akan kita lihat, karena Barnabas juga terlibat di dalam konflik yang tidak ringan. Itu alasan mengapa saya memilih Barnabas. Mungkin baik juga diperhatikan kenapa dulu Pak Sukrono itu baptisnya Barnabas ya. Kalau bisa dicari sejarahnya, kenapa bukan Petrus, kenapa bukan Paulus, tetapi kok Barnabas? Ya, mulai kekatolikan di Senator. Mungkin pusat misi Budilan dapat melacak